Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Ilfatunisa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan jawaban hasil dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Pendidikan Ilmu Tafsir dengan dosen pengampu Bapak Agus Jam Nur MPD. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa judul makalah dari kelompok pertama dan sebutkan ayat dan surat apa yang dibahasnya dan sertakan penjelasannya. Jawaban dari saya yaitu materi pada kelompok pertama itu judulnya pengertian dan perbedaan ilmu tafsir dan juga tafsir. Ayat-ayatnya terdapat pada surat Al-Furqan ayat 33 yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dan dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Sesuai dengan ayat tersebut, bahwa kata tafsir itu diartikan sebagai penjelasan. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu sebutkan judul makalah dari kelompok 2 sampai kelompok 5 dan serta berikan penjelasan singkatnya minimal 2 kata atau minimal 2 kalimat atau maksimal 5 kalimat sesuai dengan pemahaman Anda yang sudah dipelajari selama proses perkuliahan. Untuk judul kelompok 2 yaitu materi tentang fase-fase perkembangan tafsir. Isinya yaitu perkembangan tafsir itu ada beberapa fase, diantaranya yaitu fase perkembangan pada Nabi Muhammad SAW dan fase perkembangan pada masa musyafir dan juga kalangan sahabat dan sumber-sumber penafsiran pada masa sahabat. Untuk kelompok 3 yaitu judul makalahnya tentang fase perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Jadi setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, masa pemerintahan kemudian dipegang generasi tabi'in yang tentunya segala urusan yang terjadi pada masa sahabat beralih kepada masa tabi'in. Untuk kelompok 4, judul makalahnya yaitu tentang tafsir masa kodifikasi. Jadi isi materinya ada 4 tahap pada fase ini, yaitu pada tahap pertama, tafsir belum dibukukan secara sistematis, dan tahap kedua yaitu muncul beberapa ulama yang menulis tafsir secara sistematis secara khusus dan berusaha memisahkan antara penafsiran Al-Quran serta menjadikannya sesuatu ilmu yang berdiri sendiri. Dan untuk tahap ketiga yaitu muncul sejumlah musafir yang mulai meringkas sanad-sanad, dan tahap keempat yaitu pembukuan tafsir yang sudah mulai sempurna. Pada kelompok 5 yaitu gaya bahasa Al-Quran dan uslub-uslub Al-Quran. Materi isinya yaitu terdapat 3 gaya bahasa, yaitu yang pertama uslub kitabi, gaya bahasa retorika, dan uslub ilmi yaitu gaya bahasa ilmiah, dan uslub adabi yaitu gaya bahasa sastra. Untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu apa yang Anda pahami dari kelompok 6, judulnya apa, dan kemukakan pemahaman yang Anda dapat, sertakan seperti apa masukan dari kelompok lain dan juga dari dosen. Jawaban dari saya yaitu di kelompok 6 itu judul makalahnya metode tafsir tahlili dan juga metode tafsir ijmali. Yang saya pahami pada materi kelompok ini yaitu metode tafsir tahlili, yaitu metode tafsir tahlili itu merupakan salah satu metode dalam penelitian tafsir. Berusaha untuk menjelaskan dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan meliputi bacaan ayatnya, sebab nuzul ayatnya, makna global dari ayat, hikmah persyariatannya. Dan untuk tafsir ijmali yaitu tafsir global tafsir Al-Quran dengan uraian yang sangat singkat. Jadi mufasir menjelaskan arti dan makna ayat dengan singkat tapi tanpa menyinggung hal-hal lain selain arti yang dihendaki. Dan untuk pertanyaan nomor 4 yaitu sebutkan Anda dari kelompok berapa setelah pelaksanaan UTS, apa judul makalah Anda, dan kemukakan secara singkat bagaimana isi pembahasan makalahnya. Pada nomor 4 ini jawaban dari saya, judul makalah saya tentang gaya bahasa Al-Quran dan uslub-uslub Al-Quran. Jadi pembahasannya yaitu tentang bahwa terdapat 3 gaya bahasa Al-Quran, yaitu uslub kitabi, uslub ilmi, uslub adabi. Jadi contohnya ya, uslub sendiri itu yaitu uslub yang menyuruh sesuatu perbuatan baik, uslub yang melarang sesuatu perbuatan yang
dilarang, dan uslub yang memberikan hak pilih. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu tentang coba Anda jelaskan perbedaan tafsir dan takwil serta berikan masing-masing contohnya. Para ulama membedakan tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir ini lebih mengarah ke pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir terfokus lebih mengarah pada perhatian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir terfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh tafsir dan takwil pada firman surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi ya rabba fihi, yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Jika diartikan ya syakafihi, tidak ada kebimbangan di dalamnya, makna ini adalah tafsir. Tapi jika diartikan tidak ada keraguan di kalangan kaum yang beriman, maka ini adalah takwil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.